Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba alaina siyam wasilatan littaqwa wa tarbiyatan lil amanati fil alami wal kalam wan najwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibud dakwah wal irsal wal fatwa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa siyam minal aqli wasyarab walakinna siyam minal lahwi warrafas. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihi karim. Masyarul muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat, jamaah kuliah subuh Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah 2 hari menunaikan ibadah puasa, dan hari ini kita memasuki hari yang ketiga untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah yang sudah kita laksanakan di hari yang ketiga ini, baik puasanya, qiyamul Ramadannya, tilawatil Qur'annya, zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu yang tersisa kita diberikan kesehatan, kemampuan, kemudahan, senantiasa mendapatkan taufik serta inayah sehingga kita bisa menggapai keagungan dan keberkahan Ramadan 1444 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pula kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, sahabatnya, sahabat pada kita sekalian. Tema yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah indikator keberhasilan ibadah Ramadan kita. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah subuh Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Kalau kita melihat bahwasanya salah satu sebutan lain atau salah satu nama lain dari bulan Ramadan ini sering disebut dengan Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Ya. Kenapa disebut Syahrut Tarbiyah? Karena memang selama 1 bulan penuh ini kita dididik langsung oleh Allah. Kita digembleng, di-training, di-upgrade selama 1 bulan penuh secara terus menerus, dan yang meng-upgrade kita, yang mendidik kita adalah Allah Azza wa Jalla. Dan keberhasilan didikan Ramadan itu bukan pada saat kita berada di bulan Ramadan ini. Indikator berhasil tidaknya pendidikan Ramadan bukan saat kita berada di bulan Ramadan, tapi indikatornya adalah setelah Ramadan ini berakhir. Ya.
setelah Ramadan ini berakhir, itu bisa kita lihat didikan Ramadan terhadap kita ini berhasil atau tidak. Bapak Ibu sekalian, ada satu mindset yang perlu kita rubah berkaitan dengan pendidikan atau training atau gemblengan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Biasanya kalau kita ini mengadakan satu momen, ya, itu latihannya berbulan-bulan, tapi untuk diterapkan hanya beberapa menit saja. Sebagai satu contoh, misalnya ibu-ibu mau akan ikut lomba senam misalnya, ya, itu latihannya berbulan-bulan tuh. Bahkan ketika menjelang hari H, seminggu menjelang hari H, lebih intensif lagi. Biasanya latihannya seminggu sekali, ya, menjelang hari H bisa setiap hari, bahkan bisa sehari 2 kali. Ya. Agar apa? Agar pada saat tampil nanti bisa sukses. Dan penampilannya pun hanya beberapa menit. Lain dengan didikan Allah kepada kita di bulan Ramadan ini. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan penuh untuk diterapkan di 11 bulan berikutnya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, sampai nanti ketemu lagi bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Kalau kita melihat ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah puasa, banyak di antara kita hanya terfokus kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Sebenarnya ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa itu satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 187. Nah, ini juga merupakan indikator berhasil tidaknya puasa kita bisa lihat dari ayat-ayat tersebut. Secara garis besarnya ada 3 indikator didikan Ramadan ini berhasil atau tidak pada diri kita. Dan yang tahu persis adalah kita sendiri. Makanya nanti silakan bapak-bapak, ibu-ibu bisa introspeksi ya setelah Ramadan berakhir nanti, apakah indikator ini ada pada diri kita. Kalau indikator ini ada pada diri kita, itu merupakan indikator bahwa didikan Ramadan berhasil pada diri kita. Tapi sebenarnya bisa dilihat selama Ramadan saja bisa kita lihat. Ya. Kalau kita latihan, training gitu, ya, misalnya trainingnya selama 1 bulan, tapi datangnya hanya 1 minggu, 2 minggu berikutnya tidak datang, tidak ikut training, tidak ikut latihan, itu sudah bisa menjadi indikator Ramadan kita gagal. Ya. Walaupun ada indikator-indikator yang lain, tapi di situ udah bisa dilihat. Kalau jadwal latihannya 1 bulan, cuman kita ikutin hanya 1 minggu, nah itu indikator Ramadan kita itu bisa dikatakan gagal. Makanya saya berharap betul ya di hari pertama jamaah Masjid Al-Barokah ini luar biasa. Kebetulan saya naik mimbar, di belakang, samping kanan, samping kiri, di atas ruang yang terbaru juga penuh. Mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti juga tetap penuh, bahkan tambah penuh. Kalau tambah penuh apa ya? Luber.
Ya. Bahkan sering saya sampaikan dalam beberapa kesempatan itu, ya, obsesi kami pengurus DKM ingin setiap waktu sholat itu Masjid Al-Barokah penuh gitu. Lebih-lebih sholat subuh gitu. Ya. Kayak di Masjidil Haram di Madinah, di Mekah, atau Masjid Nabawi di Madinah, ya. Atau kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah berkunjung ke Masjid Jogokarian yang ada di Jogja, itu hampir setiap waktu sholat juga luar biasa, ya. Mungkin perlu kita kasih reward kali ya, supaya pada datang ke masjid, supaya pada sholat di masjid, ya. Boleh nanti kita kasih reward pergi haji jika mampu. Jika mampu. Jadi kita kembali Bapak sekalian, dari situ udah bisa dilihat dan kita bisa indikator diri kita. Ya, kalau seminggu saja kita sudah tidak mengikuti lagi training yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, itu indikator udah nggak berhasil. Apalagi 11 bulan berikutnya setelah Ramadan ini berakhir. Jadi di rangkaian ayat-ayat puasa dari ayat 183 sampai 187, indikator keberhasilan pendidikan Ramadan itu ada 3. Ya. Yang pertama, akan membentuk ketakwaan personal, ya. Membentuk ketakwaan pribadi. Makanya berkaitan dengan ini itu bisa dilihat akhir surat Al-Baqarah ayat 183, yakni la'allakum takun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini indikator pertama nih, membentuk ketakwaan personal. Ya. Kalau akhir Ramadan ketakwaan kita tidak terbentuk, ya, itu sudah merupakan indikator bahwasanya didikan Ramadan tidak berhasil pada diri kita. Saya sebutkan dulu secara keseluruhan. Ya, insya Allah kajian kita maksimal 40 menit. Ya, dan mudah-mudahan 30 menit selesai. Ya. Indikator yang kedua adalah membentuk ketakwaan sosial. Ya. Membentuk ketakwaan sosial. Kalau kita mampu menjadi pribadi yang bertakwa, tapi tidak membentuk ketakwaan sosial, ini juga indikator bahwa didikan Ramadan belum berhasil. Ya. Makanya dalam Islam itu ada yang istilahnya hablum minallah wa hablum minannas, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Jadi ketakwaan pribadi itu nanti membentuk hablum minallah kepada Allah itu semakin kuat. Kita semakin dekat dengan Allah. Dan hablum minannas, kita semakin peduli, semakin empati kepada sama manusia. Kemudian itu bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 187-nya. Di akhir ayat 187 Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa kadzalika ayatihi linnas la'allakum yattaqun. Ya, la'allakum yattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa juga di situ. Dan kemudian indikator yang ketiga adalah membentuk karakter kita manusia menjadi hamba yang bersyukur. Ini bisa kita lihat nanti sebagai landasannya Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang tadi saya bacakan dalam mukaddimah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di akhir ayat disebutkan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah subuh rahimakumullah, kita coba lihat satu persatu indikator keberhasilan Ramadan. Yang pertama adalah akan membentuk ketakwaan pribadi. Ya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, ketakwaan pribadi ini terbentuk dari amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Karena salah satu hal yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya dengan Allah. Melalui apa? Melalui amal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah. Wabil khusus amalan-amalan yang spesial Allah syariatkan kepada kita di bulan Ramadan, itu akan membentuk ketakwaan personal. Amalan utama di bulan Ramadan itu adalah puasa. Walaupun bukan hanya puasa, gitu ya. Amalan utama Ramadan itu adalah puasa. Dan puasa ini salah satu media, sarana, wasilah untuk membentuk ketakwaan personal. Kalau kita lihat dari segi bahasa, puasa itu kan artinya menahan diri dari segala sesuatu. Jadi kalau kita menahan sesuatu, nah itu berarti kita puasa. Kalau menurut arti bahasa, ya. Saat mengikuti taklim kuliah subuh di pagi hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu menahan diri untuk tidak berbicara. Itu berarti sedang puasa. Puasa berbicara. Selama mengikuti kegiatan kuliah subuh, itu artinya puasa juga. Kalau menurut bahasa. Tapi kalau menurut istilah, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dalam fikih itu disebutkan makan, minum, berhubungan biologis sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi menahan dirinya terbatas. Sejak terbenam matahari, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Berarti kalau demikian, setelah terbenam matahari boleh nggak kita makan? Boleh. Boleh nggak kita minum? Boleh. Boleh nggak melakukan hubungan biologis? Tarawih dulu. Jangan mentang-mentang boleh. Kan boleh gitu. Tarawih dulu. Gitu. Tapi dalam hadis yang saya bacakan dalam mukadimah tadi, Rasulullah menegaskan, laisa siyam minal akli wasyarab walakin nasyam innamasyam minal lagwi warrafas. Jadi yang namanya puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum. Innamasyam minal lagwi warrafas. Akan tetapi puasa itu juga hakikatnya adalah menahan diri dari perbuatan sia-sia dan rofas. Rofas itu hal-hal yang tidak baik, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya, masuk perkataan perbuatan yang tidak baik itu rofas. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, hakikat puasa puasa itu hanya sekedar media saja sebenarnya, sekedar wasilah, ya, sekedar wasilah. Hakikat utamanya adalah mendidik kita untuk mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Itu hakikatnya. Mendidik kita mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita.
melalui ibadah puasa. Karena ibadah puasa ini adalah kita dilatih oleh Allah mengendalikan diri kita dari hal-hal yang tadinya dihalalkan Allah, tapi dalam limit waktu tertentu diminta untuk ditahan, untuk tidak dilakukan sampai terbenam matahari. Ya, makan, minum, berhubungan biologis itu kan halal. Ya, berhubungan biologis ada catatan tersendiri dengan pasangannya. Ya, kalau bukan dengan pasangannya berhubungan biologis itu bukan halal, ya haram. Ya, nanti nggak lengkap, nanti salah tafsirkan lagi, gitu ya. Nah, kalau dan ini dilakukan terus menerus selama 1 bulan. Ya. Jadi selama 1 bulan kita dididik oleh Allah, ditraining oleh Allah, dilatih oleh Allah untuk mengendalikan hawa nafsu kita dari hal-hal yang dihalalkan Allah. Dan itu terus menerus. Sehingga suatu perbuatan yang kita lakukan terus menerus akan menjadi kebiasaan. Makanya ada satu ungkapan, ala bisa karena biasa. Ala bisa karena biasa. Bahkan sesuatu yang berat sekalipun, kalau kita tidak sesuatu yang berat sekalipun kalau kita biasakan akan terasa ringan. Dan sebaliknya sesuatu yang ringan sekalipun kalau kita tidak biasakan akan terasa berat. Terasa berat kalau tidak dibiasakan. Ya. Bangun subuh, ya, itu akan terasa berat kalau kita tidak biasakan. Tapi kalau dibiasakan akan terasa ringan. Bagi seorang muslim, bagi seorang muslimah, bangun ketika azan dikumandangkan, azan subuh dikumandangkan, itu jangan bangga, itu udah kesiangan. Gue dong bangun pas azan subuh, udah kesiangan itu. Harusnya bangun sebelum subuh, ya, minimal setengah jam sebelum subuh, agar kita bisa melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam. Kalau nggak dibiasakan berat, tapi kalau dibiasakan ringan aja. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa bercermin kepada warga kita atau jamaah kita atau mungkin saudara kita yang punya usaha dagang misalnya, dagang sayuran misalnya. Ada warga saya itu dagang sayuran, buka warung sayuran. Itu belanjanya setiap hari jam 3. Jam 3 tiap hari. Mau hujan, mau cerah, dia berangkat tuh. Dan enjoy aja. Kenapa? Udah terbiasa. Biasa bangun segitu udah berangkat. Jam segitu udah berangkat. Jam 3 itu udah berangkat. Berarti sebelum jam 3 sudah bangun. Ya. Itu untuk mengejar kehidupan dunia. Bagaimana untuk mengejar kehidupan akhirat? Makanya perlu dibiasakan. Ya, ala bisa karena biasa. Kita kembali kepada didikan puasa tadi. Ya, intinya adalah mendidik kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Kalau dari hal-hal yang dihalalkan saja oleh Allah kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, apalagi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Karena hawa nafsu kita itu luar biasa, ya, luar biasa. Dan kalau kita memperturutkan hawa nafsu, ya, pantas kalau dalam Al-Quran orang yang memperturutkan hawa nafsu menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan, gitu. Contoh saja, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, alat komunikasi ini sekarang sudah menjadi kebutuhan primer, bukan lagi kebutuhan tersier. Ya. Awalnya udah yang penting bisa buat komunikasi, jadul dah, ya.
Tapi kalau kita memperturutkan hawa nafsu, mengikuti yang keluaran terbaru, terkini, capek. Ya, jangankan banyak produk, satu produk saja. Ya, kita baru beli mampu, misalnya tipe 1 gitu ya, baru terbeli udah muncul tipe 2. Ya, ngos-ngosan ngejar supaya bisa beli tipe 2, baru kebeli udah muncul tipe 3. Ya, kadang-kadang belum kebeli tipe 3 udah muncul lagi tipe 4. Kalau ngikutin itu capek. Ya, kalau punya duit gampang, tinggal ini di lelang beli yang baru. Kalau nggak punya duit akhirnya liar apa ngiler, ya gundah gulana itu kan. Alhamdulillah nih banyak kasus-kasus atau peristiwa kita lihat melalui media itu, kadang-kadang remaja-remaja itu, ya, mereka jalan-jalan ke mall, ya, lihat ini lihat itu kepengen, tapi kagak, kalau bahasa putusan kagak gablek duit, gablek itu ya, kagak punya duit, ya, lihat ini lihat itu pengen nggak punya duit, ya, akhir-akhir uring-uringan, pusing, naik ke lantai 4, lompat. Ya kan banyak itu orang lompat dari mall, mati, ya enggak, cuma meninggal. Oke. Alhamdulillah bapak-bapak ya, kita juga bersyukur nih sekarang. Ibu-ibu, wanita sekarang jarang ke mall, tapi paket sehari 5 kali datang ke rumah. Kadang-kadang saya baru duduk, ninong, assalamualaikum, paket. Ya, paket tiap hari datang ke rumah. Artinya kalau kita memperturutkan hawa nafsu capek. Ini baru satu keinginan, dan keinginan kita itu ngejibun itu banyak sekali. Ya, kalau kayak Doraemon enak, ingin itu, ingin ini, ingin itu, gampang, tinggal ngambil di kantongnya gitu kan. Gitu. Walaupun kadang-kadang gini Bapak Ibu sekalian, kemarin saya ke bank itu mau transfer karena nggak bisa lewat mobile banking. Saya bingung itu, lama aja di bank. Orang nabung, anak muda, 2 tas itu sampai 1 M lebih. Ya Allah, kira-kira kalau dibeliin lontong buat buka, cukup sebulan ini dia buka. Artinya banyak orang yang ada orang yang seperti itu gitu ya. Ya. Kalau sering saya sampaikan, ada orang yang bingung ngabisin uang gitu, mau diapain ini uang nggak habis-habis gitu. Tapi lebih banyak orang yang bingung cari uang gitu. Gitu. Nah, kita kembali Bapak sekalian, itu ya. Jadi ibadah puasa itu mendidik kita, hakikatnya adalah untuk mengendalikan hawa nafsu. Dan ketika kita sudah mampu mengendalikan hawa nafsu, maka indikator, dan bukan hanya itu, termasuk ya Qiyamul Ramadan yang kita laksanakan setiap malam, ya, itu juga merupakan training yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Indikatornya keberhasilannya nanti setelah Ramadan. Jadi kalau setelah Ramadan kita masih tetap berpuasa, itu indikator didikan Ramadan berhasil. Ketika Ramadan berakhir kita masih tetap melaksanakan Qiyamul Lail, nah itu juga indikator Ramadan kita berakhir. Intinya, kalau makna takwa itu kan yang paling mudah kita pahami, ya, ketika perintah-perintah Allah kita kerjakan, larangan-larangannya kita tinggalkan. Seluruh perintah-perintah Allah kita kerjakan, baik yang wajib maupun sunnah, dan seluruh larangan-larangan Allah kita tinggalkan, baik yang haram maupun yang makruh. Kalau itu kita lakukan, itu merupakan indikator kita pantas menyandang gelar muttaqin, ya, orang-orang yang bertakwa.
Baik sekalian, mengingat terbatas waktu tidak bisa saya uraikan secara keseluruhan. Ya, yang jelas intinya, ya, bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan, sarut tarbiyah, dan pendidikan ini langsung dilakukan oleh Allah kepada kita. Dengan apa? Dengan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah untuk kita kerjakan di bulan Ramadan. Ya, keberhasilannya, ya, selesai Ramadan ini berakhir. Ya, ketika didikan yang kita laksanakan selama 1 bulan penuh ini kita terapkan di 11 bulan berikutnya setelah Ramadan ini berakhir, itu indikator didikan Ramadan berhasil. Ya. Kalau tidak, berarti tidak berhasil. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita jadikan landasan untuk melihat keberhasilan ibadah Ramadan kita berhasil atau tidak, dengan 3 tadi: membentuk ketakwaan personal, akan membentuk ketakwaan sosial, dan akan membentuk karakter manusia yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf tidak bisa diuraikan secara detail. Mudah-mudahan singkat ini bisa merubah mindset kita tentang ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Makanya di akhir Ramadan Rasulullah dan para sahabatnya serta keluarganya lebih gencar lagi mendekatkan diri kepada Allah. Ya, nanti ada dengan kegiatan iktikaf dan dalam rangka menggapai Lailatul Qadar. Mungkin ini yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita akhiri dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, memberkahi segala rezeki kita, jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah, yang taat beragama, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi masyarakat bangsa serta agama. Punya urusan dimudahkan urusannya oleh Allah. Bila ada jamaah kita atau keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat, punya keinginan, punya impian, manfaatkan betul-betul Ramadan untuk bermunajat. Ya, mudah-mudahan juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa menggapai keagungan dan keberkahan Ramadan yang pada akhirnya nanti kita akan menyandang viral muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.